yang menganggap dia tidak layak datang di acara pertemuan penobatan orang terkaya. Namun setelah itu, wanita pun langsung menggesek kartu milik pemuda. Dan dengan seketika, petugas dibuat tidak percaya saat melihat jumlah kekayaannya. Yang ternyata, pemuda dengan penampilan sederhana itu, kini adalah satu-satunya orang terkaya di negaranya. Satu hari yang lalu, pemuda ini bernama Xiao Chen, dia baru saja menerima kabar, bahwa ibunya harus menjalani operasi transplantasi jantung dengan biaya 1 juta yuan di rumah sakit. Dan sebagai seorang kurir biasa, Xiao Chen pun merasa kebingungan harus meminjam 1 juta pada siapa. Namun pada saat itu juga, Xiao Chen baru saja melihat seorang pengemis yang didorong oleh seorang wanita. Kemudian Xiao Chen segera menghampiri dan membantu pengemis tua. Dan setelah itu, pengemis langsung mengatakan, bahwa Xiao Chen mempunyai masa depan yang cerah, dan akan berada di puncak kejayaan. Itu tidak mungkin, saya hanya seorang kurir biasa, bahkan untuk biaya operasi ibu saya tidak mampu untuk membayarnya. Dan tiba-tiba, pengemis itu langsung memutar tangan, melempar cahaya ke arah wajahnya, dan dengan seketika deposit senilai 80 miliar telah masuk ke dalam rekening milik Xiao Chen. Aku telah meminjamkanmu 80 miliar, kamu harus membayarnya di masa depan. Namun Xiao Chen tidak percaya, dan menganggap pengemis itu hanya ingin menipunya. Xiao Chen, dengan siapa kamu berbicara? Dan ternyata, pengemis itu kini telah tiada di hadapannya. Dan tidak lama kemudian, seorang pria datang dan langsung mengajak wanita untuk menemaninya. Namun wanita itu menolak, sehingga memancing kemarahannya. Namun Xiao Chen juga tidak tinggal diam, dia pun langsung menyuruh pria untuk menjauhi wanita. Siapa kamu, berani ikut campur urusanku? Identitasnya tidak sederhana, kamu tidak perlu ikut campur urusanku dengan dia. Namun Xiao Chen menolak, dan langsung menendang kaki pria itu, dan kemudian mengusirnya. Beraninya kamu menendangku, memangnya kenapa? Apa kamu juga mau pukulanku? Kamu telah membuat masalah denganku, aku akan membalasmu. Coba saja. Dan setelah itu, gadis muda langsung bercerita pada Xiao Chen, bahwa perusahaan keluarga kini hampir bangkrut, dan membutuhkan 300 juta yuan untuk memulihkannya. Dan setelah mendengar itu, sebagai seorang sahabat yang baik, Xiao Chen pun langsung berusaha menghiburnya, dan bercanda mentransfer sejumlah uang ke rekening gadis muda. Tapi tak disangka, uang itu benar-benar masuk, dan membuat wanita bingung dengan status Xiao Chen yang sebenarnya. Sedangkan Xiao Chen sendiri, dia tidak tahu bahwa uang itu benar-benar masuk ke rekening sahabatnya, dikarenakan layar handphonenya rusak akibat diinjak pria sebelumnya. Satu hari kemudian, gadis itu mengajak Xiao Chen menghadiri acara pertemuan penobatan orang terkaya di negaranya. Dan tiba-tiba, pria itu datang dan langsung menghina mereka. Bahkan pria itu juga membawa data identitas Xiao Chen sebagai kurir untuk mempermalukannya. Karena ternyata, pria ini adalah anak dari salah satu orang terkaya, sehingga dia pun menganggap bisa berbuat apa saja pada Xiao Chen dan sahabatnya. Namun gadis itu langsung mengambil kartu Xiao Chen dan langsung menggeseknya. Karena ternyata, untuk masuk ke dalam acara orang terkaya, mereka harus memiliki kekayaan minimal 10 juta sebagai syarat verifikasi masuknya. Dan setelah melihat jumlah saldo milik Xiao Chen, petugas pun dibuat terkejut dengan jumlah kekayaannya, yang lebih dari 70 miliar yuan nilainya. Sementara, Xiao Chen sendiri sampai saat ini belum mengetahui, bahwa uang yang ditransfer pengemis tua sebelumnya benar-benar nyata. Sedangkan sahabatnya, dia hanya menganggap Xiao Chen sedang berpura-pura dan merendahkan diri saja. Dan setelah itu, petugas pun langsung mengantar masuk Xiao Chen dan sahabatnya lewat jalur VIP yang tidak bisa dilewati oleh pria yang tadi telah menghinanya. Sementara dia sendiri masih tidak percaya.